Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Natal semakin mendekat untuk kita bersama-sama mengalaminya. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi harapan saudara di Natal tahun ini? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari Natal itu selalu diasosiasikan dengan sukacita atau kegembiraan. Saudara, apakah sukacita kegembiraan Natal hari ini sama dengan kegembiraan atau sukacita Natal yang dialami oleh para gembala? Saudara, mungkin bisa berbeda. Meskipun banyak juga yang masih memiliki sukacita kegembiraan yang sama seperti para gembala di 2000 tahun yang lalu. Saudara, sukacita seperti apa pada Natal 2000 tahun yang lalu? Yaitu saudara, doa dan harapan itu terkabul dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia itu. Itulah yang membawa kegembiraan yang luar biasa. Saudara, doa dan harapan itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu tentang kedatangan Mesias. Namun apakah semua yang mendengar kabar tentang kedatangan Yesus Kristus menjadi sukacita? Kalau kita membaca Injil, maka tidak juga. Sungguh mengherankan, bukan? Demikian juga hari ini, saudara. Tidak semua orang yang ikut merayakan Natal bersukacita karena kedatangan Juru Selamat. Ada banyak juga mereka bersukacita merayakan Natal dengan alasan yang berbeda. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada kamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas sama dengan Injil yang lain
yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya. Dan di awal Injilnya, Lukas mengisahkan kisah sepasang suami istri yang bernama Sakaria dan Elisabet, di mana Sakaria adalah imam yang sedang bertugas. Dan pasangan ini adalah pasangan yang saleh. Namun saudara, mereka tidak mempunyai seorang anak pun karena Elisabet mandul. Dan mereka sekarang sudah lanjut usia. Saudara, sebetulnya kisah ini ingin menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena di dalam perjanjian lama memberitahukan sebelum datangnya Mesias akan datang Elia. Maka malaikat memberitahukan kepada Sakaria, Yohanes ini dia bekerja dengan roh dan kuasa Elia. Saudara, apa sebenarnya pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan, Ia menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sementara itu seluruh umat Tuhan berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Saudara, ketika Sakaria melayani Tuhan, maka dia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri. Dan saudara, perkataan malaikat Tuhan ini memang sangat mengejutkan. Mengapa? Karena malaikat ini berkata bahwa doa Sakaria sudah dikabulkan. Saudara, saat ketika malaikat berbicara, Sakaria dan Elisabet ini sudah lanjut usia. Saudara, saya percaya doa Sakaria dan Elisabet ini bukan baru-baru saja dia berdoa. Sejak mereka menikah, mereka sudah mendoakan untuk punya anak. Kenapa? Karena bagi orang Israel pada zaman itu tidak punya anak adalah merupakan aib. Saudara, saya percaya Sakaria dan Elisabet terus berdoa sampai mereka tahu Elisabet itu mandul. Dan saya percaya mereka tetap berdoa. Tetapi saudara, mereka belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Dan pada saat usia mereka sudah lanjut usia, justru Tuhan memberitahukan kepada mereka melalui malaikat bahwa doa mereka dikabulkan Tuhan. Saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Saudara, apakah Tuhan berlambat-lambat? Apakah Tuhan tidak peduli kepada Sakaria, seorang imam yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, keduanya orang saleh? Saudara, tidak demikian. Tetapi di sini memberitahukan kepada kita, Tuhan, Dia Tuhan yang maha hikmat, dan Dia menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, kita harus percaya, timing Tuhan itulah timing yang terbaik. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang maha hikmat. Saudara, oleh karena itu ketika engkau dan saya berdoa pada hari ini, saudara, Alkitab mengatakan marilah kita berdoa dengan tekun. Maka saudara-saudara memberitahukan kepada kita apa, saudara? Saudara, Tuhan, Dia tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Dia tidak pernah mengabaikan doa kita. Dia tidak pernah menganggap remeh doa kita. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Namun saudara, Dia adalah Tuhan maha hikmat. Dia tahu kapan tiba waktunya. Dia akan menjawab, mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab doa kita pada waktunya Tuhan. Waktu yang terbaik itu. Yang kedua, saudara, kabar baik dari Tuhan seringkali melampaui akal budi dan melampaui kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia.
Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara, apa yang disampaikan oleh malaikat ini, yaitu malaikat Gabriel, saudara-saudara, adalah kabar baik. Namun saudara-saudara, meskipun itu disebut kabar baik, tetap saja Sakaria sulit bisa percaya dengan kabar baik itu. Saudara, ketidakpercayaan Sakaria bukanlah sesuatu yang aneh. Dia tidak percaya karena memang saudara-saudara, itu ketidakpercayaan yang logis. Karena kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang tidak biasa. Yang biasa adalah orang-orang lanjut usia, apalagi mandul, dia tidak mungkin punya anak lagi, saudara-saudara. Tidak ada harapan punya anak. Tetapi kabarnya adalah dia akan punya anak. Saudara, ini sesuatu yang melampaui akal budi dan melampaui kebiasaan kita yang biasa kita alami. Saudara, dari sini kita belajar bahwa saudara, kabar baik dari Tuhan seringkali melampaui akal budi dan melampaui kebiasaan kita. Saudara, bukankah ini juga terjadi dalam peristiwa di dalam perjanjian lama? Saudara, bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu melampaui akal budi. Karena saudara, pada zaman itu, negara yang superpower itu adalah Mesir. Tidak mungkin bangsa budak bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi saudara, kenyataannya, Tuhan dengan tangan teracung membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan selamat. Bukan itu saja, saudara. Pada zaman bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Dan Tuhan melalui Yeremia memberitahukan 70 tahun mereka akan di Babel. Setelah itu mereka akan lepas. Saudara, itu berita kabar baik. Cuma itu adalah berita yang melampaui akal budi. Mengapa? Karena saudara, kekuasaan Babel itu kekuasaan sangat besar. Saudara, itu bangsa yang besar. Tidak ada bangsa yang lebih besar dari bangsa itu. Bagaimana umat Tuhan bisa keluar dari bangsa yang besar itu? Saudara, Tuhan, Dia ada Tuhan dengan kabar baik. Saudara, siapa yang menyangka ada seorang raja yang bukan orang Babel. Saudara, dia menjadi raja atas Babel dan melepaskan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kores. Saudara, kabar baik dari Allah seringkali melampaui akal budimu dan melampaui kebiasaan kita. Saudara, kabar baik yang terpuncak yang Allah berikan adalah ketika Yesus Kristus lahir dari seorang perawan Maria. Saudara, bukankah ini melampaui akal budi dan melampaui kebiasaan kita? Bagaimana mungkin seorang bisa dilahirkan atau dikandung oleh seorang perempuan tanpa laki-laki? Tetapi itulah yang Tuhan lakukan, supaya kabar baik keselamatan itu boleh terjadi bagi umat manusia. Sudahkah saudara percaya kepada kabar baik itu, supaya hidupmu diselamatkan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mengerjakannya demi kebaikan kami, demi keselamatan kami. Oleh karena itu, biarlah kami menjadi punya pengharapan dalam hidup ini, yaitu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.